adik-adik ya. Nah, ada tunas baru yang muncul dari sebelah pohon induknya. Ya, ini induknya, kemudian dia tumbuh tunas dari bawah lagi. Nah, selanjutnya ada tanaman bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, jumpa lagi di channel Master Tech dalam segmen edukasi. Ya, mudah-mudahan adik-adik masih terus semangat untuk mengikuti pembelajaran dari channel Master Tech ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk bunyikan tombol lonceng agar kalian bisa menerima notifikasi apabila ada materi terbaru dari channel Master Tech. Ya adik-adik, di video ini kakak akan membahas materi kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran kedua. Jadi pembahasan kita masih seputar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan di subtema 4 ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar pertumbuhan tanaman, dan juga kita sudah membuat kreasi ya dengan bahan daun kering ya. Kita sudah membuat mozaik. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan membahas pertumbuhan tanaman melalui biji dan juga tunas ya. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk yang muslim silahkan bisa mengikuti video doa yang ada di video ini, dan buat yang non muslim silahkan adik-adik berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, adik-adik, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Adik-adik pasti pernah makan buah-buahan kan? Nah, di dalamnya itu pasti adik-adik akan menemukan biji. Misalnya adik-adik makan buah semangka, pasti di dalamnya ada biji semangkanya. Ya, di sini sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji adik-adik. Ya, kemudian tumbuhan dewasa akan berbunga dan akan menghasilkan buah. Nah, di dalam buahnya itu terdapat biji. Lalu biji akan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, di sini ada gambar buah pepaya dan juga ada bijinya. Kemudian ada buah avocado, ya, alpukat dengan bijinya juga. Lalu di sini ada biji rambutan adik-adik, ya. Lalu ada buah semangka nih yang sangat segar sekali, ada bijinya juga. Nah, jadi di sini nanti bijinya ini akan berkembang menjadi tanaman baru. Ya, mari kita simak materinya lagi agar kita lebih memahami lebih dalam lagi adik-adik ya. Nah, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan akan berbuah. Nah, kemudian perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Jadi dari biji sampai tanaman itu berbuah, nanti dia akan berputar seperti itu. Itu namanya disebut daur hidup atau siklus pada tanaman atau tumbuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak akan memberikan contoh video. Ya, adik-adik silakan simak proses
pertumbuhan tanaman dari biji. Silahkan adik-adik simak ya videonya dan saksikan dengan seksama. Nah, adik-adik silakan perhatikan videonya. Di sini ada biji yang sudah ditanam ya di tanah. Ya, ini tanah kompos. Nah, di hari kelima dia sudah muncul ya, sudah mulai keluar akar, lalu tumbuh terus. Di hari ke-6 sampai hari ke-7 dia sudah keluar dan membentuk batang. Nah, sudah mulai daun-daunnya keluar, kemudian akarnya semakin menyebar. Ya, semakin hari dia semakin membesar ya adik-adik ya. Nah, dilihat di akarnya juga semakin menyebar ya, semakin banyak akarnya. Jadi kurang lebih seperti ini adik-adik pertumbuhan tanaman, mulai dia dari biji lalu sampai tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, semakin tinggi ya, di hari ke-23 dia sudah semakin tinggi dan daunnya sudah semakin banyak ya adik-adik ya. Nah, ini dilihat dari proses pertumbuhan akarnya ya, semakin menyebar dia dari hari ke-10 tadi sudah semakin menyebar. Nah, setelah melihat video tadi ya, di sini Kakak akan memberikan penjelasan sedikit. Di sini kita melihat gambar biji adik-adik. Ya, jadi ini adalah gambar biji, sebuah biji. Nah, di sini bagian-bagiannya ya, pada lapisan ini ya, lapisan dalam tapi tidak terlalu dalam, itu ada embrio yaitu atau calon tumbuhan baru. Ya, jadi di bawah kulitnya ini, kulit biji itu ada embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, kemudian yang pink ini, ya garis yang pink ini, itu merupakan selimut biji yang fungsinya untuk melindungi biji adik-adik. Ya, dan yang bagian dalam sini, ya itu merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi di dalam biji itu sudah ada sumber makanan untuk calon tumbuhan baru atau disebut juga dengan kotiledon ya adik-adik ya. Nah, kemudian di sini Kakak akan menjelaskan siklus perputaran tanaman dari biji sampai dia berbuah ya. Di sini ya adik-adik sudah melihat gambar ya, A sampai E ini merupakan tanaman semangka ya adik-adik ya. Ya, ada bijinya, kemudian ada pohon semangka yang sudah mulai berbuah, ada pohon semangka kecil. Nah, di sini kita akan buat siklusnya nanti. Ya, di buku itu adik-adik bisa juga nanti silahkan ditulis ya. Nah, kita akan mulai dari biji dulu adik-adik. Ya, kakak naruh bijinya itu di gambar sini. Ya, adik-adik boleh mulai dari sini, itu nggak apa-apa. Ya, kalau kakak mulainya dari sini. Ya, ini adalah biji semangka. Nah, kita akan tanam. Setelah kita tanam, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru adik-adik. Ya, ini tanaman baru yang masih kecil sudah mulai keluar batang dan daunnya. Ya, kemudian dia
akan semakin berkembang atau bertumbuh ya, batangnya semakin tinggi, kemudian daunnya juga semakin lebar hingga dia menjadi tanaman dewasa yang siap berbuah. Nah, setelah itu pohon semangkanya itu berbuah. Nah, ini buah semangkanya sudah besar adik-adik. Nah, di dalam semangka ini pasti ada bijinya. Nah, bijinya ini nanti akan menjadi tanaman baru lagi. Nah, ini terus akan berputar seperti ini. Ya, itulah yang dinamakan dengan siklus atau daur hidup pada tumbuhan. Nah, pada contoh ini contohnya tanaman semangka. Ya, mudah dimengerti ya adik-adik ya. Nah, setelah adik-adik melihat siklus atau daur hidup tanaman semangka ini, silahkan adik-adik buat di sini ya tahapannya menggunakan bahasa adik-adik sendiri. Ya, perintahnya itu tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ya, misalnya adik-adik dimulai dari biji, lalu dari biji akan tumbuh menjadi tanaman baru, dari tanaman baru nanti akan terus berkembang hingga dia berbuah. Itu adalah contohnya adik-adik ya. Silakan adik-adik boleh menulis dengan bahasa atau kalimat adik-adik sendiri. Ya, kalau kurang paham boleh nanya dengan orang tua ya, atau boleh tulis di kolom komentar ya, atau boleh WhatsApp kakak. Ya, silahkan jangan malu untuk bertanya ya adik-adik, atau adik-adik mau bertanya dengan gurunya masing-masing juga boleh ya, supaya adik-adik bisa lebih paham lagi. Jadi jangan malu untuk bertanya ya adik-adik ya. Nah, setelah tadi kita membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, maka di sini selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas adik-adik. Ya, adik-adik sudah melihat gambar pohon cocor bebek di sini. Kemudian ini adalah pohon pisang. Ya, jadi dua tanaman ini adalah salah satu tanaman yang berkembang biaknya itu dengan tunas. Nah, kita baca sedikit ya keterangannya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, ini pada contohnya itu di tanaman pisang, tunasnya tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ya, ini yang besar ini adalah tumbuhan induknya. Ya, kemudian yang kecil ini merupakan tunas. Ya, dia itu tumbuh di samping tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Ya, seperti contohnya tanaman cocor bebek. Nah, ini ada tunas-tunas kecil di sini. Ya, salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, di sini kita lihat lagi contoh yang lain. Ini tanaman pisang ya adik-adik ya. Nah, ada tunas baru yang muncul dari sebelah pohon induknya. Ya, ini induknya, kemudian dia tumbuh tunas dari bawah lagi. Nah, selanjutnya ada tanaman bambu. Ya, ini pohon bambu ya adik-adik ya. Nah, untuk yang ini adalah bambu muda atau tunas ya. Nah, bambu muda ini disebut juga rebung, dan rebung ini bisa juga kita makan ya adik-adik ya, bisa kita konsumsi ya, dan juga berserat, jadi lumayan bisa mendapatkan protein dan gizi dari rebung ini adik-adik ya. Selanjutnya ada tanaman cocor bebek. Cocor bebek ini, nah ini adalah tunas dari cocor bebek yang tumbuh pada daun ya, daun induk. Yang besar itu daun induk, dan ini ada tunas-tunas kecil baru tumbuh pada daun induknya adik-adik ya. Ini sangat jelas gambarnya. Jadi ada salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, itu ada cocor bebek, lalu ada bambu ya, dan juga ada pohon pisang. Itu salah satu contohnya. Nah, kita akan ke olahraga sedikit ya. Kita akan bergerak sedikit. Nah, adik-adik bisa mengikuti tahapan bermain sesuai gambar adik-adik. Ya, kalau adik-adik bermain di rumah ya, silakan
ini permainannya terdiri dari 5 orang pemain ya. Nah, di sini kakak hanya akan membacakan ya, adik-adik boleh praktekannya di rumah kalau tidak ada teman yang bermain karena kita lagi menjaga jarak ya, jadi tidak boleh dekat-dekatan adik-adik ya. Nah, di sini ada permainan lompat bambu adik-adik ya. Seorang pemain itu akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu ya. Ini terdiri dari 5 orang pemain. Kemudian setiap pasangan itu berhadap-hadapan memegang bambu dan menggerakkan bambu secara bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Nah, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka, jangan sampai kejepit. Nah, di sini dalam permainan lompat bambu ini ada nilai kerjasama ya, agar kita bisa bermain dengan baik ya, jadi dibutuhkan kerjasama. Nah, di sini pentingnya bekerja sama. Dalam permainan lompat bambu ini memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya, karena jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu itu sendiri ya. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat akan tersangkut ya dan terjepit apabila tidak ada kerjasama yang baik juga. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi dibutuhkan kerjasama dan konsentrasi. Begitu juga pada saat adik-adik itu dalam belajar harus konsentrasi ya, agar lebih fokus. Nah, adik-adik, ini adik-adik boleh praktekkan ya di rumah ya. Juga nggak dipraktekkan juga nggak apa-apa ya, tapi yang harus adik-adik perhatikan adalah kerjasama, pentingnya bekerja sama ya adik-adik ya. Nah, selain permainan lompat bambu, ada juga permainan yang membutuhkan kerjasama, seperti contohnya itu permainan bakyak ya, jalan bakyak ya. Itu adik-adik biasanya suka menyaksikan pada saat lomba 17-an ya. Pada saat lomba 17-an itu banyak perlombaan yang membutuhkan kerjasama tim, seperti panjat pinang, kemudian lomba bakyak ya, membawa air biasanya ya dalam gelas ya, satu tim itu juga membutuhkan kerjasama ya adik-adik ya. Nah, di sini ada pertanyaan, adik-adik boleh jawab ya. Anggap saja adik-adik sudah bermain lompat bambu tadi. Lalu apakah adik-adik bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, silakan adik-adik jawab sendiri ya. Kemudian nomor 2, bagaimana cara kamu bekerja sama ya. Dan nomor ya, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain dalam lompat bambu? Kemudian yang terakhir, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Ya, silakan adik-adik isi ya, analisa kenapa aku gagal dalam permainan lompat bambu dan kenapa kamu berhasil dalam permainan lompat bambu. Silakan adik-adik jawab. Ya, anggap saja adik-adik sudah melakukan permainan lompat bambu. Nah, sekian materi subtema 4 pembelajaran 2 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik, dan pesan kakak harus selalu tetap semangat dalam pembelajaran ya, dan jangan putus asa, jangan patah semangat, dan ingat harus selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini ya, kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.